Bapak dan Ibu, sejak hari ini sampai dengan pertemuan sebelum UTS, kita akan presentasi. Jadi Bapak dan Ibu dibagi menjadi lima kelompok ya Pak Teguh ya? Sudah 5 kelompok. Ya, jadi yang pertama adalah materinya tentang apa tadi Pak Teguh materinya? Tentang tingkatan jenjang tingkatan pemahaman bacaan secara literal, referensial, evaluatif, dan apresiatif. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk kelompok 1, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sudah menerima RPS belum? Sudah Bu, tadi di-share sama Pak Teguh ya. Di luar. Oh, berarti di LMS-nya belum ada ya Pak? Bapak Ibu? Di Ether Bu saja. Di RPS tidak. Di LMS. Oh, di LMS di Bu, LMS. tidak ada RPS-nya, hanya topiknya saja yang dimunculkan. Baik. Hanya judul temanya saja Bu yang dimunculkan, tapi RPS-nya nggak ada. Oh iya. Baik Bu Siti, terima kasih informasinya. Jadi tadi sudah saya kirimkan RPS-nya ke Pak Teguh. Mohon Pak Teguh dibagikan di grup, barangkali ada grup atau di Japri ke masing-masing mahasiswa. Baik, untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Silakan Bapak Ibu yang kelompok 1 siapa saja namanya? Pak Cengli itu apa Pak Cengli? Asep Sofian. Asep, kemudian siapa lagi Bu? Pak Riki. Bu Yeti. Bu Yola. Siapa lagi? Yola. Bu Yola. 4 orang, bukan 5 orang? 4 Bu. Nah, baik. Baik, silakan Pak Asep, siapa yang akan mempresentasikan materinya? Yang akan mempresentasikan materi Pak Asep, saya sebagai moderator Bu. Baik, silakan Ibu Yeti atau Ibu Yola? Bu Yola, sebentar. Mana orang? Oh, ini. Baik, silakan Bu Yola, dimulai saja untuk memulai presentasinya. Izin Bu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen mata kuliah kajian literasi dan pembelajaran Ibu Dr. Mira Mirnawati MPD beserta rekan-rekan kelas A. Izinkan kami kelompok 1 yang terdiri dari Pak Cengli sebagai ketua, lalu ada Pak Riki, Bu Yeti, dan saya sendiri Yola sebagai moderator. Materi kelompok 1 pada pagi hari ini akan membahas berbagai tingkatan pemahaman membaca, mulai dari pemahaman literal, inferensial, evaluatif, hingga pemahaman apresiatif. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh dong. Boleh Bu. Cakep. Didikan anak agar berani. Cakep. Agar selalu saling membantu. Cakep. Materi kita pagi ini oleh kelompok 1. Cakep banget. Ajarkan akhlak dan juga hormat. Berikan jika peduli. Kita simak dengan cermat paparan dari Pak Cengli. Kepada Pak Cengli kami dipersilahkan. Mangga Pak Asep. Bu Yola, mohon maaf ini. Saya nggak nyatet nama Pak Cengli. Pak Asep. Oh, Pak Asep. Pak Asep Cengli, begitu? Iya, Bu. Cengli itu nama betul atau nama panggilan? Asep Sofian Sauri, Bu. Oh, baik. Karena mungkin dari Cina ya? Iya, Bu. Jadi memang jadi ngebahas sejarah Pak Cengli ini ya. Jadi pemaparan kali ini diawali dengan sejarah saya sendiri ya. Jadi Ibu, perkenalkan saya Asep Sofian Sauri.
Jadi nama Cengli itu saya kan memang ada sebagian keluarga yang memang dari Chinese. Jadi kalau panggilan kecil itu di Chinese namanya Acong atau Aceng. Nah, makanya sampai dari kecil sampai besar panggilan itu melekat hingga sekarang. Itulah. Gitu. Nah, untuk pemaparan kali ini saya pun agak kaget Bu ya. Hari ini tiba-tiba baru dapat kelompok di jam berapa begitu tiba-tiba coba kita presentasikan, cuma setelah dilihat-lihat insya Allah materinya agak bisa diselesaikan. Kita sangat benar-benar tadi kaget juga Ibu, hari ini tiba-tiba presentasi. Tidak, awalnya kan dibilangnya nggak ada tugas di mata kuliah ini karena memang banyak tugas banget. Tapi setelah mencoba dengan beberapa pertimbangan, coba saya semaksimal mungkin ya Bu dalam memaparkan ini, walaupun saya akui ini belum maksimal secara karena memang sebagai tanggung jawab kami sebagai kelompok 1 untuk memulai, kami akan mencoba memaparkan di bagian presentasi. Semangat Pak Cengli. Semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cengli. Untuk pemaparan kali ini saya akan share screen. Ada Bapak? Sudah? Belum. Belum Pak. Oh, belum ya. Nah, sudah. OTW. Pemahaman literal. Jadi menurut kami pemahaman literal. Apa sih itu pemahaman literal? Pemahaman literal berdasarkan referensi yang kami temui di berbagai artikel adalah pemahaman literal adalah kemampuan seseorang untuk menangkap informasi secara langsung dari teks yang tertulis tanpa interpretasi tambahan. Pembaca hanya perlu mengenali fakta-fakta, gagasan utama dan detail penting sesuai teks. Di dalam pemahaman literal ini secara arti eksplisit itu secara detail itu terdiri dari 3 aspek, adalah pemahaman literal secara dari identifikasi informasi, apa aja sih yang harus diidentifikasi pada saat informasi itu. Yang dilakukannya adalah dengan membaca dengan cermat untuk menemukan fakta, detail dan informasi yang dilakukan secara langsung dalam teks. Jadi informasi ini lebih kepada informasi apa sih yang disampaikan si pemberi informasi terhadap kita. Gitu. Selanjutnya dalam pembacaan literal itu menemukan kata kunci, memfokuskan perhatian pada kata-kata kunci terutama dalam kalimat. Jadi pada sistem pembacaan pemahaman literasi bukan dari apa yang dibaca dari A sampai Z, tapi nggak tahu di dalamnya ada apa, dan itu yang kesalahan anak sekarang. Jadi membaca semuanya tapi intinya kemana. Nah itu yang kadang miris kita di lapangan. Selanjutnya memahami struktur teks, mengenali organisasi teks seperti paragraf bab dan perlu untuk membantu memahami alur informasi. Nah, di dalam pemahaman literal itu lebih dicondongkan kepada esensi yang diberikan informasi ini tentang apa dan yang detail untuk kedepannya itu harus bagaimana. Seperti itu. Jadi, informasi literal itu lebih kepada esensi. Jadi kalau misalkan kita lihat orang Indonesia, kalau minat baca ada, minat baca itu baca WhatsApp bisa, baca di Instagram
bisa. Tapi dalam Halo. halo Ini SDN Depok Jaya siapa ya? Ini boleh di mute dulu. Nah, baik, silakan Pak Asep. Jadi di dalam kadang orang Indonesia itu yang memang minat baca ada, baca WhatsApp bisa, baca Instagram bisa, tapi ketika daya bacanya yang kurang, ketika dikasih buku tebal ukuran misalkan 5 cm atau 7 cm mundur. Kenapa? Daya bacanya yang kurang. Jadi tingkat fokusnya, minat baca WhatsApp bisa berjam-jam, walau WhatsApp sama bisa, tapi untuk daya bacanya yang kurang. Slide selanjutnya adalah pemahaman diferensi. Kesimpulan berdasarkan informasi inklusif. Jadi pemahaman diferensi, kesimpulan berdasarkan informasi inklusif adalah menganalisa teks, membaca teks dengan cermat dan menemukan petunjuk yang tersirat. Jadi informasi itu ada yang tersurat dan yang tersirat, gitu. Nah, selanjutnya adalah menarik kesimpulan setelah dibaca dari paragraf awal sampai akhir. Disimpulkanlah dari kesimpulan dari paragraf ini menerangkan tentang apa, seperti itu. Dan selanjutnya adalah menghubungkan antara pemahaman paragraf-paragraf yang di atas dengan pemahaman baru yang memang didapat. Pemahaman evaluatif adalah menilai dan evaluasi isi teks. Di dalam menilai evaluatif itu ada 3 kriteria. Yang pertama, menilai keakuratan. Menilai keakuratan itu bagaimana sih? Yaitu mengevaluasi apakah informasi dalam teks akurat dan didukung oleh bukti yang memadai. Jadi salah satu kita terhindar dari berita hoax adalah menilai pemahaman secara evaluatif. Pertama, ini tuh kalau ketika kita ada yang berita, kita harus mempertimbangkan dulu nih, yang namanya berita ini adalah hoax, datanya valid atau tidak, dan memang efektivitasnya urgent apa enggak, efisiensinya ini benar-benar bermakna atau tidak. Itu baru bisa selanjutnya menganalisis bias, mengenali potensi bias biasanya kalau mengenai potensi bias itu lebih ke arah yang namanya karya ilmiah ya. Di dalam karya ilmiah itu kan waktu pelatihan kemarin oleh Pak Didit itu dijelaskan bahwa ada yang namanya predator jurnal, ada jurnal manipulatif, dan itu memang kita balik lagi ke menilai keakuratan nih, benar-benar bisa dilihat akurasinya seperti apa. Nah, dari menganalisis ini baru bisa melihat dari kesimpulan. Jadi perfect di penganalisis bias itu adalah menentukan bahwa isi dari informasi tersebut benar-benar valid dan bisa diakui. Jadi informasi itu ada A1 ya ibu-ibu, ada A1, A2, A3. Jadi memang informasinya benar-benar valid. A1 itu lebih ke tangan pertama, yaitu benar-benar valid dan akurat. Kalau yang bukan A1 adalah informasi itu bersifat masih bias. Nah, pada saat pemahaman evaluatif ini kita sebagai mahasiswa dan sebagai guru diminta untuk lebih selektif dalam menanggap sebuah informasi seperti itu. Dan dari informasi itu baru bisa diperiksa secara menarik sebuah kesimpulan. Berikutnya adalah kemampuan apresiasi. Kemampuan apresiasi itu apa sih? Kemampuan apresiasi adalah kemampuan untuk merasakan atau menikmati teks secara emosional, estetis, dan personal. Biasanya kalau misalkan sarjana-sarjana dulu itu, kalau di sarjana sastra bahasa Indonesia,
ketika waktu zaman dulu lebih senang membaca lebih senang membaca novelnya atau karya ilmiahnya daripada melihat dari film atau videonya, karena mereka bisa merasakan kan terkait emosi, gaya bahasa dan makna seperti itu. Nah, untuk pemahaman untuk pada apresiatif, nilai apa saja sih yang harus ada pada pemahaman apresiatif? Pada pemahaman apresiatif itu ada nilai yang namanya mengenali emosi. Kita harus mengenali emosi. Jadi mengenali emosi itu memahami emosi yang diungkapkan dalam teks seperti bahagia, kesedihan, dan ketakutan yang disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya ada menilai gaya bahasa. Mengapresiasi penggunaan bahasa yang benar, metafor, kiasan, dan teknik sastra lainnya. Pada karya-karya terdahulu dalam menulis novel, kadang kita nggak bisa secara awam, kita nggak bisa langsung menilai. Makanya ada diksi-diksi kata-kata atau yang memang aneh untuk kita ketika kita bicara tentang karya sastra dulu, itu tingkatannya jauh lebih kompleks dan memang tingkat literalnya kita harus bagus juga ya, karena memang di sana itu gaya bahasa maja semuanya memang benar-benar kondisi sangat bagus dan terperinci. Saya kadang melihat di perpustakaan Bogor, perpustakaan Perpusnas, yang sekali baca aja kadang, oh ini maksudnya kemana, dan mereka tuh punya dua pesan, bisa buat orang lain dan lebih ke pesan ke kita gitu. Dan memang inspiratif sekali kalau penulis zaman dulu ya. Selanjutnya menemukan makna tersirat. Nah, menganalisis simbolis dan makna tersirat dalam teks untuk memahami pesan yang lebih dalam. Jadi seorang penulis itu, jika artikel dalam zaman dulu tuh kita tuh harus lebih peka, oh gaya bahasa ini tersiratnya ke sini dan efeknya itu seperti ini. Kadang kita kalau misalkan langsung bicara langsung ngobrol atau wawancara dengan penulis, itu benar-benar emosi yang dikeluarkan itu kenapa memilih gaya bahasa ini, itu ada alasannya, dan itu sungguh sangat luar biasa ya untuk pemasaran literasi zaman dulu tuh. Walaupun akses untuk pembuatan untuk mendapatkannya agak sulit gitu. Selanjutnya adalah kerangka dari taksonomi Barrett ya. Siapa sih taksonomi Barrett? Taksonomi Barrett ialah yang dikembangkan oleh Thomas Barrett pada akhir 1960-an, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan tingkat pemahaman pembaca. Jadi sebuah alat ukur adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan tingkat pemahaman membaca ke dalam 4 tingkatan. Pertama, level literal. Level literal itu mengenali fakta dan detail yang dinyatakan secara eksplisit dan teks. Jadi memang ada 4 level nih berdasarkan taksonomi Barrett. Itu ada level literal, diferensial, evaluatif, dan apresiasi. Kalau level literal itu lebih mengenali kepada fakta dan detail. Jadi tingkatan informasi itu ada 3 ya Bu. Kalau orang-orang berpendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada level orang pintar, ada istilah begini, orang pintar itu berbicara tentang ide, orang biasa berbicara tentang peristiwa, dan orang kualitas rendah pembaca adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, fokus pada literasi, fokus pada taksonomi Barrett itu adalah dia pengen mengukur ke seberapa
seberapa akurasi sih pemahaman membaca kita gitu dalam menerima sebuah informasi. Jadi level literasi itu mengenai fakta dan detail. Selanjutnya ada level inferensial, menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Jadi ini kalau level inferensial itu lebih membutuhkan fokus yang lebih tinggi karena memang dia harus melihat dari gaya bahasa, dari tutur diksi yang disampaikan, yang ditulis juga. Selanjutnya dari beberapa paragraf dan yang dihubungkan itu baru bisa didapat kesimpulan bahwa A seperti apa dan B maksudnya tujuan kemana, seperti itu. Dan selanjutnya ada level evaluatif, menilai dan memberikan kritik terhadap isi teks setelah melewati literal, dilihat fakta dan detailnya seperti apa. Selanjutnya kita menarik kesimpulan. Nah, baru dianalisa nih si evaluasi ini berita itu layak untuk kalangan mana saja dan memang urgensinya seperti apa, efeknya seperti apa dan dibutuhkan untuk kesehatan. Nah, terkadang di media sosial kita jarang melihat cara tersirat gitu. Langsung ketika ada berita langsung share, langsung bawa. Memang udah jadi itunya. Akhirnya terjadi berita yang memang tidak begitu betul tapi sudah di-share secara masif. Nah, selanjutnya adalah level apresiasi. Level apresiasi ini adalah menilai estetika dan emosional dalam teks. Jadi lebih kepada emosi yang disampaikan oleh si penulis, oleh si pemberi informasi. Selanjutnya adalah level pemahaman literal. Nah, mengidentifikasi fakta dan detail. Contohnya bagaimana sih gitu tuh untuk mengidentifikasi fakta dan detail untuk pemahaman literal? Pertanyaannya seperti ini: siapakah tokoh utama dalam cerita? Terus di manakah cerita ini terjadi? Nah, ini baru terjadi fakta yang dilihat itu adalah fakta. Contohnya apa, nama-nama hewan dalam cerita. Ini jadi sekilas saja sih seperti ini. Kalau misalnya level literal, jadi lebih pertanyaannya seperti siapa, di mana, itu kan lebih kepada fakta ya. Jadi belum lebih kepada sekilas juga fakta dan datanya saja. Selanjutnya adalah level referensial, menghubungkan ide, membuat koneksi antar berbagai bagian teks untuk memahami hubungan antara ide, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan bentuk yang tersirat dalam teks, mencari makna tersirat, mencari maksud yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Seperti pemahaman tadi sudah dijelaskan ya Ibu terkait pemahaman inferensial. Nah, level pemahaman evaluatif. Level pemahaman evaluatif adalah menilai dan memberi kritik apa saja sih. Tadi kan sudah ya Bu ini. Nah, dari pemaparan ketiga tadi bisa disebutkan bahwa kesimpulan dari aplikasi praktesnya adalah pemahaman membaca dan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memahami berbagai tingkat pemahaman membaca dan penerapan taksonomi. Udah jam 9, kita rapi-rapi dulu untuk kalian istirahat. Sekian dari saya Bu terkait pemaparan. Dirapiin dulu, nanti habis istirahat nanti akan ada nulis ya di buku ya. Dengan keterbatasan itu bisa sedikit memberi referensi terkait literasi dan seperti biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh atas pemaparannya. Izin Ibu, apakah ada sesi tanya jawab? Pak. Baik, demikian pemaparan kelompok 1 yang sudah cukup lengkap ya dipaparkan oleh Pak Asep. Mangga kepada rekan-rekan dari kelompok lain jika ada pertanyaan dipersilakan. Iya, Agis dulu. Atau mau menanggapi dan menambahkan, mangga.
Kalau gitu saya aja yang nanya, boleh nggak? Mangga, Ibu, silakan. Pak Asep, bukan nanya ya, ini diskusi. Tadi Pak Asep menjelaskan bagaimana sebentar, saya tuh lihat Ayo, Pak di Riki, luar tapi dulu, kok di luar nggak dulu. gerak-gerak, kenapa? Itu foto ya? Iya. Itu maksudnya saya melihat sepertinya ada, tapi mungkin tidak ada itu ya. Maksudnya nggak dinyalain kameranya ya. Saya cuma nanya aja beneran ini. Kayaknya Pak Rikinya mungkin tidak dengar baik. Jadi ketika tadi Pak Asep kelompok 1 menyampaikan Ya, tentang, Bu. oh ya, oke. Pak Riki, saya nggak minta nyalain kamu, cuman saya lihat kok dari tadi nggak gerak-gerak gitu. Baik, jadi saya tadi mendengar yang dijelaskan oleh Pak Riki bahwa pada umumnya memang menggunakan baret ya. Sebetulnya baret ini dari taksonomi Bloom, pengembangannya gitu. Asalnya dari taksonomi Bloom, tapi dikembangkan khusus untuk area kognitifnya membaca. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika yang paling dasar itu kan konsep ini kan jenjang-jenjang itu kan bertahap ya. Tahapannya yang paling dasar sekali adalah literal ya. Betul. Nah, apakah ini juga terjadi pada anak yang baru bisa baca atau siswa di kelas awal ya, di kelas rendah, kelas 1 misalnya, atau kelas, kalau TK saya nggak bicara bahwa TK harus bisa baca ya, tetapi anak-anak yang di kelas rendah itu apakah bisa diterapkan dengan konsep ini? Bagaimana penerapannya? Bagaimana kita menganalisisnya? Apakah siswa itu ketika belajar baca kemudian dia punya konsep jenjangnya, dia literal dulu, kemudian inferensial, kemudian evaluatif, kemudian apresiatif. Kalau ke apresiatif saya rada nggak ini ya. Tapi di tingkat literalnya berarti kan jenjang paling dasar itu literal ya, Pak Asep. Apakah anak itu connect nggak ke situ? Seperti Bu ya. Dulu pernah saya bertanya terkait apakah walau berbicara tentang membaca ya di saya lihat di TK PAUD, saya menganalisa tentang guru. Ibu, saya pernah berbicara terkait hal ini juga kepada sama itu sekitar 3 tahun yang lalu. Saya pernah berbicara begini, bagaimana seseorang yang tidak bisa menulis dia mempunyai daya nalar literal, gitu kata Profesor Nunung waktu itu bilang. Apakah sistem membaca itu harus dalam berbentuk simbol-simbol, sementara Nabi Muhammad itu tidak mengenali yang namanya tulisan. Nah, mungkin di tahap untuk operasional untuk jenjang SD mereka sudah mengenali simbol-simbol, tapi di dalam dunia anak prasekolah, makanya prasekolah itu sekarang menjadi utama ya Bu, menjadi kewajiban itu Ya udah istirahat dulu nak. Mereka dirapiin dulu mejanya. Itu baru kita memberi informasi bahwa seperti literal itu tuh misalkan memberi ini kita menggambar mobil itu biasanya bannya itu ada 4, dilihat ke depan ke mobil tuh bannya 4, dilihat 1, 2, 3, 4. Nah betul nggak mobil itu bannya 4? Betul gitu. Terus keluar lagi melihat untuk sepeda motor bannya berapa? Ada 2, betul enggak? Coba lihat sebelah kanan ada motor, mana motornya? Ini bannya 2 apa 3? 2, berarti betul ya, berarti kita menggambar mewarnai motor dan mobil yang bannya berapa? Ada 4. Kan ini banyak kok ada 2 kan, sebelah sana. Ini untuk bagian depan, ini untuk bagian samping kanan, ini samping kiri. Makanya menggambarnya ada 2 ya. Kok berarti seperti itu bener ya aku mobil itu bannya Dasar kamu tuh ngelamun ya. Dan nah itu mulai literasi awal
informasi dari Lamun, part ini. itu tandanya. Jadi memang sesuai fakta. Jadi bukan kita dikasih kenapa saya enggak langsung bilang enggak langsung kerjakan ini warnai. Kenapa harus ada pengamatan luar? Karena supaya anak menilai kesesuaian antara tugas dan fakta itu sama. Dan ini yang dimaksud dengan literal untuk jenjang PAUD. Seperti itu Bu, tanggapan dari Profesor Nunung waktu itu. Bapak dan Ibu, coba kita tarik dulu ke belakang. Ketika anak bayi lahir, baru brojol nih, apakah dia bisa berbicara? Kalau ada bayi keluar dari rahim ibunya, itu pas lahir aja, hai apa kabar Ma, ada nggak ya? Nggak ada kan, pasti semua dokternya aja pasti takut ya. Nah, jadi ketika bayi lahir, apa kemampuan berbahasa yang dia bisa tunjukkan? Kalau dia tidak ada kliennya, adalah mendengar ya, mendengar. Jadi kemampuan berbahasa, kayaknya bocor bahasa ya. tubuh. Bahasa tubuh, anak apakah lihat bahasa tubuh? Belum. Kemampuan Syarat yang ya. bahasa tubuh sih. Bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh kayak love language ya. Kalau kita cinta seseorang, maka mata kita selalu terpaut ke dia, atau bagaimana itu bahasa cinta itu. Kita balik lagi. Jadi kemampuan berbahasa itu ada 4. Dimulai dari mendengar dulu. Setelah mendengar, si bayi nggak langsung bisa bicara, kecuali dia meniru apa yang dia dengar. Ketika dia meniru apa yang dia dengar, kemudian dia mengulang atau mengeluarkan kata-kata seperti mama. Itu yang paling mudah karena konsonan vokalnya AA ya. Mama, papa. Jarang bayi yang bisa bicara pertama kali dia ngomongnya botol, karena botol itu susah. Bunda, kebetulan anak saya manggil saya bunda. Itu adalah kata yang sulit dibanding mama. Mami itu susah karena dia vokalnya nggak double ya. Ada vokal A dan I, mami. Tapi kalau mama rata-rata bisa. Mama, mamam, papa. Itu biasanya anak kecil itu. Nah, ketika beranjak lebih bunda itu memang ada yang berhasil bilang langsung bunda. Tetapi biasanya N-nya itu lepas, jadi buda. Itulah ternyata kemampuan berbahasa awal seorang anak. Sekarang, pengetahuannya anak, itu ketika lahir, terus dia berinteraksi dengan sosialnya di keluarga atau di lingkungan sekitarnya, itu sebetulnya dia sedang ketika komunikasi, dia menginput yang didengarnya di otak. Kenapa dia tahu, bayi itu kan nggak ada yang ngajarin, nggak ada kurikulumnya, tapi dia tahu bahwa itu mama, itu papa, ini mamam. Itu adalah pengetahuan yang dia peroleh ketika dia lahir sampai usia batita ya. Nah, informasi itu kemudian dia rekam di otaknya. Ini untuk yang normal ya Bu. Kalau misalnya anaknya tidak bisa berbicara, biasanya satu paket dengan tidak bisa mendengar. Biasanya begitu. Ini yang normal. Nah, ketika dia beranjak usia sekolah di TK, dimasukkanlah si anak nggak langsung belajar tulis, apalagi tulis. Menulis itu adalah kemampuan yang paling tinggi, paling sulit gitu. Jadi biasanya guru-guru TK memberikan cerita atau misalnya ini tuh buku tuh begini, itu diinput sama dia. Ketika nanti dia belajar membaca dulu ya, ketika anak itu lahir dia mendengar, berbicara, kemudian membaca. Jadi membaca itu adalah kemampuan ketiga. Nah, ketika membaca, misalnya kalau kata Pak Asep tadi, kalau ada tulisan botol, maka ada gambar botol. Kadang-kadang si anak tidak bisa membaca botol, tapi lihat itu gambar botol, maka dia bilang botol. Yang bahaya biasanya inputan di sininya, ini orang Sunda semua ya. Bapak dan Ibu tahu licinan?
Licinan tuh kan setrikaan ya. Karena inputan di sininya itu sesuatu yang dia dengar setiap hari, si anak ini dengar, maka ketika ada gambar setrikaan, di situnya sebetulnya setrika. Tapi di otaknya itu licinan ditulis. Jadi dia bilang licinan kata dia. Jadi si otak ini sesuai dengan yang diinputnya di sini. Nah, inputan apa yang dia alami selama sampai umur 5 tahun atau 6 tahun, itulah yang dia evaluasi ketika membaca. Nah, literal ini kan pemahaman ya. Jadi si pemahaman yang sudah ada, setiap anak umur 6 tahun, walaupun dia belum baca, tapi dia bisa melihat, maka di sini pengetahuan selama dia 5 tahun itu di lingkungannya. Nah, ketika kita sandingkan dengan membaca, gambar itu membantu dia mengucapkan apa yang dia lihat, walaupun belum bisa membaca. Itu akan sangat berhubungan. Maka bisa jadi anak menolak bahwa ini bukan setrika Bu Guru, ini licinan, karena itu yang dibawa dari rumah gitu. Nah, ketika sudah bisa membaca, dia akan mengevaluasikan di sini. Oh, itu tuh setrika, nulisnya S dulu, E dulu, T dulu, RU dulu, I, K, A. Jadi anak sudah bisa mengevaluasi berdasarkan pengetahuan dia di lingkungannya. Kalau kita bilingual, kita kan 2 bahasa ya. Jadi tapi yang sekarang pada umumnya 1 bahasa. Dari kecil anak-anak memang sudah diajarin bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya justru hilang. Misalnya gitu ya. Jadi tidak tapi zaman saya itu biasanya terjadi anak sudah bisa mengevaluasi karena bagi dia itu bukan setrika, itu licinan gitu. Kalau menurut saya, jadi tahapan baret ini juga berlaku, tapi tingkatannya rendah di anak yang tadi disampaikan oleh Pak Asep. Jadi dia akan memahami dulu, tetapi tergantung pada pengetahuannya dia. Beda ketika kita memahami tingkatannya kan, kalau kita sudah pengalaman tentang sesuatu di lingkungan itu kan sudah banyak, berbeda dengan anak kecil. Kemudian dari literal ke inferensial. Nah, yang eksplisit, yang bacaan yang mengandung makna di balik itu untuk anak kecil kayaknya belum pas ya. Nah, kalau evaluasi, anak akan mengevaluasi sendiri sesuai dengan pengetahuannya. Kalau apresiasi, biasanya ini di tingkat anak yang sudah kelas 5, 6. Karena mereka dikenalkan dengan bacaan-bacaan yang ekspresif. Misalnya, duar, dia kaget sekali. Dia tahu bahwa itu adalah ada ekspresinya gitu. Nah, baik, begitu Pak Asep ya, Bapak dan Ibu. Dibuka lagi silakan Ibu Yola untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Mangga kepada rekan-rekan atau mungkin Pak Riki atau Bu Yeti akan memberikan tambahan terkait materi hari ini, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sedikit saya menguatkan lagi untuk yang tadi pemahaman literal ya. Izin saya sharing dulu Pak ya, sedikit aja Pak. Ibu Yeti ya? Iya, Yeti Rosdiana, sebentar. Sambil menunggu membuka Bu Yeti, ini ada iPhone. Ini iPhone siapa ya? iPhone itu Ibu Leni. Oh, boleh. Lagi di jalan. Ya. Ya. Izin Bu, ini ibarat Izin Ibu, sedang di perjalanan. Iya, silakan ya. Gak usah pakai kamera, gak usah pakai ikut Zoom deh, takut cilaka. Takut bahaya. Bu, pakai headset Ibu, aman, insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Bu Yeti. Baik Bu, saya lanjutkan lagi. Saya tadi mencari atau karena saya tadi fokus di pemahaman pembacaan literal. Karena ibarat literal ini dasar ya Bu, dasar kan ada inferensial, evaluasi, dan apresiasi. Jadi saya tadi fokus di sini menambahkan teman saya tadi Pak Cengli. Ya di sini pemahaman literal memang untuk
paling dasar ya dalam proses belajar. Dengan dari literal itu ada teks, kita dapat membangun pemahaman yang lebih dalam membangun fondasi untuk pemahaman yang lebih kompleks ya. Jadi seperti anak-anak tadi itu benar apa dikatakan oleh Bu Dr. Mira tadi. Jadi anak-anak hanya baru bisa melihat simbol-simbol, untuk literalnya itu nanti ada pembelajaran berikut sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian di sini ada definisi pemahaman literal yang tadi, kemampuan memahami makna yang tersirat secara langsung dalam teks ya. Untuk anak TK atau PAUD atau SD, dia belum bisa memahami tersirat untuk teksnya itu. Jadi hanya tahu pertama untuk simbol-simbol dan untuk bacaan yang sangat sederhana. Karena di sini bacaan literal ini udah ada informasi eksplisitnya di sana, ada makna langsungnya dan ada dasar pemahamannya seperti itu, Ibu, Bapak. Kemudian ini juga pentingnya pemahaman bacaan literal di sini untuk membangun fondasi yang pertama, fondasi untuk memahami teks berikutnya. Meningkatkan pemahaman, membuka pintu untuk memahami informasi eksplisit dan interpretasi yang lebih kompleks, dan meningkatkan kemampuan belajar. Di sini jadi memang saya tadi fokus ke yang pembacaan literal karena saya pikir memang ini paling dasar banget ya. Karena kemampuan membaca anak-anak sekarang itu baru bisa baca tapi tidak mengerti maksudnya ya. Seperti itu. Lanjut untuk di sini saya cepat aja karakteristik pemahaman bacaan literal itu mengidentifikasi informasi yang eksplisit, memfokuskan pada makna langsung, memahami antar kata, mencari makna yang langsung tertera dalam teks dan tidak mencari makna tersirat atau interpretasi, membangun koneksi antar kata untuk memahami kalimat dan paragraf. Jadi di sini strategi meningkatkan pemahaman bacaan literalnya itu dengan yang pertama kalau diterapkan untuk yang anak-anak SD itu dengan membaca dengan suara keras. Membantu untuk mengenali kata dan memahami hubungan antar kata. Kemudian yang udah bisa lagi menandai teksnya, menggunakan highlighter atau pensil untuk menandai informasi yang pentingnya. Kemudian membuat ringkasan dan melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan pemahaman itu. Seperti itu Ibu, izin. Jadi kesimpulannya untuk pembacaan literal adalah keterampilan dasar yang penting untuk membangun pemahaman bacaan yang lebih kompleks. Demikian tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti Rosdiana. Bagaimana rekan-rekan pemaparannya cukup menarik ya, materi pagi ini tentang literal tadi lebih jelas dan lebih terperinci sudah dipaparkan juga, ditambahkan juga oleh Ibu Dr. Mira. Mangga rekan-rekan, apakah ada yang mohon izin Bu Yola? Silahkan, mangga. Ya, dengan Ibu kasih. Oh ya, Bu Kusum, mangga. Ya. Mohon izin Bu Dr. Mira, Bu kelompok 1. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yeti ada strategi bagaimana kita menumbuhkan pemahaman literal. Salah satunya tadi membaca teks dengan keras. Biasanya kan itu untuk kelas 1 ya. Kelas 1 atau kelas 1, kelas 2. Cuma terkadang saya juga di kelas 6 menggunakan teknik tersebut supaya anak-anak itu bersama-sama gitu membaca dengan suara keras. Kadang-kadang kalau disuruh baca sendiri tidak mau, tetapi ketika baca bareng-bareng dengan suara keras itu berdampak juga buat anak. Oh iya, yang lain sambil membaca sambil mendengar. Apakah teknik seperti itu diperbolehkan atau memang hanya untuk kelas rendah saja? Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kusum. Mangga kepada Bu Yeti. Baik Ibu, terima kasih Bu Siti Kulsum. Saya coba menjawab. Nanti tolong rekan-rekan tolong dibantu jawab ya, kelompok 1 ya, tolong dibantu. Jadi kalau buat saya itu nggak apa-apa sih Bu ya, karena saya ngajar di kelas 6 juga. Untuk materi tertentu itu dibacanya keras Bu gitu. Pertama dia juga saya juga mau tahu dia kadang kelas 6 juga ada bacanya masih terbata-bata, saya mau lihat juga kemampuan membacanya. Yang kedua juga biar juga teman-teman juga menyimak juga seperti itu. Yang ketiga biar anak ini juga mulai bisa
meng-highlighter sendiri apa yang dia baca dari suara yang keras. Kadang kalau suaranya nggak terdengar atau tidak keras, Bu, di dalam hati aja, suka ada yang terlewat-lewat atau loncat-loncat untuk membacanya. Demikian Bu Umi, Bu Kusum. Mohon maaf lahir batin. Iya, terima kasih. Berarti sama ya Bu ya? Iya Bu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki atau Pak Asep untuk lebih menguatkan tadi pertanyaan dari Bu Kusum. Mangga, Pak Riki mungkin? Cukup, saya cukup. Cukup Pak Asep, Pak Riki. Ada tambahan? Suaranya sini putus-putus Bu Ira. Oh gitu. Nyalanya kurang bagus ini. Oh di sini lancar, bagus. Mungkin jaringannya di Bapak ya? Ya, jaringan di rumah mungkin Bu ya. Baik, baik. Sedikit saya tambahkan juga ya Bu Yeti, Bu Kusum, karena sama-sama kita adalah guru kelas 6 ya, yang berjuang berjuang ya. Kita ibaratnya sudah di akhir di kelas 6, kadang memang kemampuan anak-anak kita ada yang membaca itu masih seperti minggu lalu disampaikan Arab up lah gitu ya. Tapi memang mungkin dengan pembiasaan mereka baca, selain melatih keberanian juga kan, karena anak ketika membaca ada yang suaranya pelan ya, seperti itu. Tapi sehingga teman-temannya yang lain juga ikut mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh teman-temannya, sehingga mereka konsentrasi. Apalagi jika membaca itu gantian, misalnya satu paragraf siapa, lanjutkan paragraf berikutnya siapa, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Kusum. Mangga rekan-rekan yang lain, apakah masih boleh ditanya? Boleh saya bertanya pada kelompok 1? Mangga, silakan Bu ini. Bu Yola, selesaikan dulu yang pertanyaan dari Ibu. Belum selesai, Bu. Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi Bapak dan Ibu, membaca nyaring dan membaca dalam hati itu memang ada usia, ada tergantung pada usianya. Mahasiswa itu sebaiknya tidak membaca nyaring. Pertama, membaca nyaring itu capek. Kedua, mengganggu. Tetapi ternyata ada beberapa anak yang memang belum bisa membaca dalam hati. Kalau nggak dibunyiin, dia nggak paham, katanya gitu. Nah, itu bisa terbawa sampai usia mahasiswa. Ketika saya di semester 1, masih ada mahasiswa, karena saya biasanya mengarahkan mereka untuk membuat peta konsep, jadi harus analisis harus dibaca dulu. Karena apa yang akan dipetakan berdasarkan apa yang dia baca. Nah, ternyata banyak mahasiswa yang membaca nyaring. Artinya berarti dia di SMP dan SMA-nya membaca nyaring juga, belum terbiasa untuk membaca dalam hati. Padahal SMP dan SMA harusnya kelas 6 SD itu sudah belajar untuk membaca dalam hati. Namun ternyata kebutuhan anak itu tidak seperti yang diharapkan. Anak masih harus dimotivasi untuk membaca sehingga dia paham. Kan membacanya mereka harus paham supaya ngerti apa pesannya. Nah, apakah di kelas ini kan saya jadi muncul pertanyaan lagi, kalau kelas 6 masih banyak anak siswa yang membutuhkan membaca nyaring, apakah di kelas 5 mereka juga begitu? Di kelas berapa mereka berhenti membaca nyaring? Nah, nanti kita bisa lihat, ini kan berarti suatu masalah. Karena seharusnya di SMP dia sudah membaca dalam hati. Berarti kelas 6 itu berhenti membaca nyaringnya gitu. Ternyata masih banyak yang tidak membaca dalam hati. Di kelas berapa Bu Siti, Ibu Yeti yang di kelas 6 itu apakah ada yang kelas 5 enggak? Bu maaf, mohon izin. Kalau di kelas saya memang tidak sepenuhnya harus selalu membaca nyaring. Ada kalanya, tetapi saya memang mengajarkan anak untuk membaca dalam hati. Sudah memang harus terbiasa. Cuma terkadang, jadi melihat kondisi ketika anak-anak membutuhkan membaca nyaring, tapi tidak semua siswa sebetulnya. Ada beberapa sebagian anak yang memang ketika membaca dalam hati itu sulit. Ketika saya tanya kamu baca apa, itu tidak paham. Seperti itu, Bu. Tetap saya ajarkan untuk membaca dalam hati. Belajar maksudnya ya. Tapi di kelas 5, barangkali ada yang di kelas 5, apakah sudah mulai mereka membaca dalam hati? Saya Bu, kelas 5. Oh, kelas 5. Bagaimana Pak pengalaman Bapak di kelas 5 membacanya? Ya, baik Bu. Di kelas 5, karena sekarang itu di jenjang SD ada ANBK ya Bu ya.
asesmen nasional berbasis komputer. Jadi saat penyesuaian di awal kelas 5, mereka terbiasa dengan membaca nyaring tadi, Bu. Itu hanya ketika kan sudah mulai fokus dengan berbasis komputer tadi ya, Bu. Kan tidak mungkin ketika dalam sebuah lab komputer itu saling saut-sautan gitu, Bu, ibaratnya ya. Yang satu ngomong ini, yang satu bicara seperti ini. Nah, ketika seperti itu saya alami, Bu, di awal pertemuan gitu ya, Bu. Saya pun memikirkan solusi-solusinya bagaimana nih supaya untuk tidak terulang lagi sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya gitu ya, Bu ya. Nah, kalau saya mensiasatinya dengan membaca ini, Bu, membaca senyap. Jadi anak-anak itu ada program yang namanya terasa Rabu, setiap hari Rabu ya, Bu ya, pembiasaan membaca. Itu membaca 15 menit tapi tidak dibacakan nyaring gitu, Bu. Ya, itu memang kendalanya sangat banyak, temuannya juga sangat banyak, di mana anak yang kebiasaan awalnya itu kan harus dibacakan dengan keras ya, Bu ya, lantang gitu. Nah, untuk arah proses ke sana itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan gitu, Bu. Dari bulan Agustus awal mulai belajar, September, Oktober. Nah, di bulan ini anak-anak sudah terbiasa seperti itu, Bu. Membaca senyap ya? Membaca senyap. Ya, walaupun belum sepenuhnya dari total siswa saya 33 ya, Bu ya. Belum sepenuhnya satu kelas, Bu, betul. Banyak. 33 siswa, iya. Dan terdapat siswa berkebutuhan khusus di kelas saya, tantangannya juga luar biasa. Nah, tapi ketika ada yang masih belum terbiasa membaca senyap, itu saya membiasakan dengan tutor sebaya seperti itu, Bu. Jadi dibimbing oleh temannya gitu. Jadi tidak saya yang harus woro-woro gitu. Jadi saling membantu. Itu sih, Bu, pengalaman yang saya rasakan di kelas 5. Pak Rifki ya? Pak Rifki, ya, Ibu. Bahan bacaannya apa yang disediakan sama sekolah? Ya, Bu, untuk bahan bacaannya di awal semester itu kami sepakat untuk peserta didik membawa bahan bacaannya dari rumah masing-masing, Bu. Bahan bacaannya ada buku cerita gitu ya, Bu ya. Bahkan ada yang membawa buku fiksi, Bu, novel atau buku kelas 5 ya? Kelas 5, Bu, betul. Di kelas 5. Ada novel juga yang membaca novel remaja gitu apa novel anak-anak? Novel Terela, Ibu. Tereli yang bacaannya berat. Nah, dari seluruh karena kan bentuk bukunya halamannya banyak. Tebal, betul yang Ibu. Terus berseri itu, Bu. Ya, tulisannya kecil-kecil kan? Tulisannya kecil, betul Ibu. Jadi setelah saya selidiki, Bu, ternyata memang keluarganya merupakan salah satu penggiat literasi seperti itu, Bu. Jadi memang disediakan bahan bacaan, buku bacaan yang beragam, dan saya kan menginstruksikan kepada siswa saya untuk membawa buku yang mereka gemari ya, Bu ya. Nah, gitu, ketika ada yang membaca di luar dari kebiasaan, misalkan kalau yang lain kan mayoritas buku cerita anak gitu ya, Bu ya. Nah, ketika ada yang bawa buku tadi novel gitu, Bu, saya langsung terkesima juga gitu, Bu. Kok ini agak lain atau ya, Bu. Nah, saya kan menindaklanjuti ya, Bu. Dalam arti saya tanyakan, memang apa yang sudah kamu baca nih, Bu, dari kegiatan yang terasa tadi 15 menit misalkan ya, Bu. Dia paham, Bu, isi dari buku itu dia paham dan dia ceritakan ulang kembali kepada saya. Ya. Gitu. Memang berdasarkan pengalaman kita semua tahu di Indonesia ini ada penulis-penulis cilik, karena tidak mungkin penulis cilik tidak membaca. Pasti kalau penulis cilik itu dia bisa menulis, pasti dia budaya membacanya tinggi. Dan biasanya lahir dari keluarga-keluarga yang memang mendukung gitu. Yang misalnya ibu bapaknya penulis atau ibu bapaknya suka baca dan seperti itu. Cuman ini kan tidak biasa. Jadi tapi ini tidak biasa tapi bisa menular. Itu bisa menular, Bu, betul. Menular. Jadi saya itu adalah keluarga yang tidak, maksudnya bukan orang ada gitu ya. Tetapi
ibu saya bungkus gorengan dia suka baca. Kalau dulu bungkus gorengan tuh suka pakai koran ya. Nah, Iya. saya itu berlangganan. Kalau ada uang dia beli intisari. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak tertarik dengan yang seperti itu, anak kecil kan. Tetapi ketika saya kuliah tahun 97, teman saya yang anak pertanian, yang anak kedokteran ternyata suka baca novel dan komik. Karena setiap hari mereka itu, kita tuh nggak jarang gibah ya, tapi kita tuh kalau dulu suka ada sewa-sewa penyewaan, satu hari itu Rp250. Nah, kita nyewa bareng-bareng. Kalau nyewanya misalnya 10 kan 2.500, tapi kita urunan, kamu 5, saya 5, jadi 10. Akhirnya saya yang asalnya nggak suka sama baca, nular. Nah, kemungkinan teman-teman yang kalau ada komunitas di kelas, 15 menit, memang awalnya saya tidak tertarik misalnya, tapi mungkin karena Bapak misalnya puji aja si yang suka baca Tereli ini. Oh, bacaannya keren ya, ih mantap, keren banget. Nanti cerita ya apa isinya gitu. Itu nanti teman yang lain pasti ingin disebut keren seperti yang membaca Tereli itu. Tapi sayangnya Tereli ketinggian Pak, kasihan. Nggak sesuai dengan karakteristik anak kelas Serta didik yang kelas 5. Ya. Ya, jadi betul. apa namanya komik Doraemon, komik-komik yang Islami atau hal-hal yang banyak gambarnya mungkin jadi yang lain itu ngerasa kalau kita sama dengan itu tidak terlalu effortnya terlalu gede untuk sama dengan yang baca Tereli itu. Teman-temannya kasihan kalau mau pengen nular kayak dia itu berat gitu. Iya, betul Ibu. Mungkin nanti ke depannya pun saya akan arahkan untuk membacanya jangan yang terlalu berat ya Bu. Tentunya dengan yang masih ada gambar juga gitu Bu. Insya Allah lah saya tetap ini ya Bu. Tapi saya apresiasi sih Bu untuk siswa itu. Ya, apresiasi. Biasanya dia suka jadi imajinatif. Jadi Ya, kalau betul Bu. cerita itu kan mimesis ya, pasti dia itu karena dia pengetahuan yang dari bukunya. Jadi ketika kita membaca sebetulnya si buku itu memberikan menginput pengetahuan ke dalam otak anak itu dan itu akan terus dia ingat. Biasanya apa yang dibacanya dia ingat terus. Kalau kelas 4 SD ada nggak di sini? Pak Rifki keren. Yang kelas 4 SD ada nggak Bapak dan Ibu? Nggak ada. Kalau kelas 3 nggak ada juga. Kelas 2 ini banyakannya 1, 5, 6 ya. Nah maksudnya tadi Ibu Yola, Ibu Yeti, Ibu Siti merasakan bahwa di kelas 6 itu kita dihadapkan pada siswa-siswa yang tidak semuanya punya kemampuan membaca yang sama. Sehingga membutuhkan strategi bagaimana caranya supaya kita tidak kerepotan gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, cerita Pak Rifki barangkali bisa menginspirasi Bapak dan Ibu yang lain bahwa ternyata 15 menit di waktu yang entah pagi, entah siang, kalau siang kayaknya malas banget ya kalau disuruh baca, itu mendorong siswa untuk membaca. 15 menit itu terlalu lama kalau menurut saya sih. 5 menit kalau untuk baca komik itu sangat tidak terasa. Tapi kalau 15 menit biasanya sih, tapi mungkin pengalaman Bapak dan Ibu di kelas lebih valid lagi karena saya kan yang dialami gitu. Nanti bahan bacaan itu sebetulnya Bapak dan Ibu bukan hanya kalau menyerahkan ke siswa, berarti kan siswa mau minta uang sama orang tuanya untuk beli buku. Ada beberapa penerbitan yang biasanya suka menghibahkan buku anak-anaknya. Karena buku anak itu adalah buku yang dalam tanda petik ya abadi. Pasti laku kapanpun buku anak itu. Hanya saja Bapak dan Ibu kan diharapkan oleh kami seharusnya menjadi penulis buku anak. Karena yang paling tahu apa kebutuhan mereka karena sebagai pendidik. Tapi ternyata ini di bisnis buku anak ini banyak digeluti oleh yang bukan guru. Mereka itu jadi ketika saya kemarin bertemu
ada konferensi. Mereka adalah penulis buku anak, ilustrator buku anak, punya dalam bidang perbukuan tapi untuk anak. Itu saya bertanyalah sama seorang penulis, gambarnya bukunya itu yang ukuran A4 Bu, yang besar sekali, berwarna dan warnanya keren banget. Kalau ilustrasinya bagus. Yang gede itu tulisannya di satu halaman cuman 2 baris. Tetapi anak-anak kan itu diuji efektivitasnya. Jadi si buku anak, buku-buku yang teman saya tulis itu, sebelum dia dicetak banyak, sebelum jadi dummy, dia diuji efektivitas dulu ke komunitas-komunitas, biasanya di apa namanya, komunitas baca ya. Mereka diberikan bukunya misalnya 5 atau 10, kemudian mereka akan mengomentari bahwa buku ini bagaimana. Sehingga nanti hasil revisinya akan diperbaiki oleh penulis, ilustrator, dan pelaku perbukuan, kemudian diperbaiki, diuji efektivitas lagi, kalau goals berarti sudah diterbitkan secara massal. Nah, saya melihat buku-buku anak ini yang laku di Tokped, di Shopee, sekarang kan pakainya marketplace ya, itu bukunya gede, gambarnya banyak, malah full color, tulisannya cuma 2 baris, tapi hurufnya besar-besar dan disenangi oleh anak. Tapi mahal harganya. Itulah. Jadi kalau karena mahal, jadi biasanya suka ada pengajuan proposal misalnya untuk membeli buku-buku bahan bacaan. Jadi kita tuh kan memberikan tereli, itu tereli kan nggak ada gambarnya. Anak-anak biasanya hanya sedikit saja yang tertarik dengan buku seperti itu. Kalau bukunya bergambar, warnanya full color, tulisannya cuma sedikit, besar-besar, mudah dipahami, itu biasanya disukai oleh anak-anak. Begitu barangkali Bu Yola. Saya kembalikan lagi ke Bu Yola. Baik Ibu, terima kasih sekali pemaparannya, sungguh menarik ya Pak Rifki juga. Mungkin sedikit tambahan dari saya, referensi untuk buku ya Bu ya, karena saya juga pencinta tereli. Oh ya. Nah, saya pernah mengalami punya murid seperti Pak Rifki itu, dia senang tereli, akhirnya ketika lulus saya kasih buku yang Matahari itu. Oh iya. Sampai sekarang dia juga masih senang, sering chat dia masih senang baca. Mungkin kalau anak itu senang novel, Pak Rifki, kita kan banyak rekomendasi buku-buku kayak Lima Sekawan ya. Ya, itu ya. Lima Sekawan, Sabta Siaga, Pasukan Mau Tahu, Stop, dan lain sebagainya ya. Itu pasti yang menemani kita ketika kita kecil. Ya kalau zaman dulu saya kecil, saya belum ada handphone dan lain sebagainya, makanan sehari-hari itu seperti itu. Dan itu sangat membekas pada saya hingga akhirnya saya ingin membuat buku yang bisa untuk anak seperti itu. Ingin membuat buku bacaan seperti tadi yang Ibu sampaikan, memang betul yang full color, kertasnya tebal, berwarna, itu harganya sekitar 100, di atas 100.000 ya Bu ya. Karena memang sekarang ini bagi rekan-rekan yang senang menulis, banyak sekali penerbit-penerbit yang indie ya, yang kalau susah ya Bu ya. Kalau sekarang kan banyak penerbit indie ya yang langsung kita punya ISBN atau lebih cepat QRBN mungkin ya Bu ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit pengalaman saya, mungkin karena kan kita tidak tahu ya, anak-anak itu dengan karakteristik di dalam kelas pasti dari sekian murid pasti ada mungkin 1-2 yang memang senang menulis. Jadi kita sebagai guru mungkin lebih tadi seperti Pak Rifki, oh kenapa ini berbeda? Oh langsung ditanya, kenapa bacaannya setinggi itu? Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Ibu izin waktunya sampai pukul berapa? Kalau sudah selesai, sudah saja. Baik. 2 SKS ini ya? Ya Ibu. Ya, berarti 100 menit. Tadi mulai pukul berapa? Tadi pukul 8.30. 8.30 berarti sampai pukul 9.30. Sudah lebih. Sudah ya. Izin Ibu. Izin ditutup ya Bu. Sebentar, sebelum ditutup supaya tidak terjadi hal yang sama pada hari ini, maka saya izin share screen ya. Untuk membagikan materi supaya jadi satu persepsi ya. Materi. Oke. Baik, Bapak dan Ibu bisa dilihat di layar. Ini adalah RPS-nya.
Kalau kemarin kita berbicara tentang hakikat membaca dan proses implementasinya, betul nggak? Minggu lalu. Betul, Bu. Iya. Nah, ini kelewat, belum. Analisis struktur dan isi aneka jenis teks sebagai media literasi baca. Jadi nanti kita akan melihat untuk anak SD atau di pendidikan dasar, itu struktur yang bagaimana, jenisnya apa untuk bahan bacaan mereka. Tetapi kita secara umum kita analisis struktur dan isi aneka jenis teks itu apa saja sebagai media literasi baca. Ini mungkin untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 2. Ini kan kelompok 1 sudah tadi, bahwa dasar dari membaca itu adalah literal. Kelompok 3 ini menyelesaikan permasalahan dalam pemahaman membaca. Kelompok 4 ini, sebenarnya ini tadi sudah dibahas, tapi ada rumusan formulasinya. Kelompok 4, kelompok 5, nah, tersisa 2 lagi kan Bu, Bapak dan Ibu sebelum kita UTS. Betul nggak? Betul, Bu. Nah, jadi ada 1, ini tuh kita kan sudah 3 kali pertemuan ini ya? Iya. 4 lagi ya? 4 kali lagi ya? 4 kali lagi, sedangkan materinya banyak. Nah, ada ide Bapak dan Ibu bagaimana cara membaginya? Ini kelompok 2. Ini menyelesaikan permasalahan dalam pemahaman bacaan, apakah bisa kita gabungkan dengan taksonomi Barrett? Bisa, Bu. Bisa. Ini berarti kelompok 3 ya? Kelompok 3. 3. 3 ya? Oh, 3, ya. Ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Bentar. 4 kali pertemuan lagi ya. 4 kali pertemuan lagi. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kan 4 kali pertemuan lagi ya? Itu kelompok 4, 3 itu ya, yang bawah. Jadi ambilnya yang ini. Formulasi jenjang pemahaman membaca. Oh, ini ada 2 ya. Beda. Ini terlalu berat kalau terlalu banyak, Bu. Karena ada dua ini ya. Kan. Dua capaian. Tujuan. Tujuan. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Ada berapa Pak Teguh? Ada berapa kelompok ya? Ada 5 kelompok, Ibu. 5, Bu. 5 yang sudah maju baru 1, tinggal 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti 4 ya? Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, sampai sini ya. Ini kelompok 5. Ini kayaknya sama ya, formulasi jenjang pemahaman bacaan. Ini kan sama dengan Barrett. Ini coba perhatikan Bapak dan Ibu, menganalisis. Kalau ini merumuskan, kalau ini menganalisis. Oh, dia ini indikatornya yang kita lihat. Ini mereview, membuat asesmen terkait dengan jenjang pemahaman bacaan. Ini yang harus dicapainya oleh Bapak dan Ibu. Yang ini strategi dan metode, ini 1. Ini menganalisis dan mengembangkan. Bapak Ibu supaya nggak pusing, saya ulangi lagi ya. Ini kelompok 2, menganalisis struktur dan isi aneka jenis teks. Kelompok 3, ini menyelesaikan permasalahan membaca. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ada 5 kan ya? Ya, betul. Ada 4 ya? Ada 5. 5 kelompok, Bu. Tapi masalahnya pertemuan kita tinggal 4 lagi.
Iya, itu tadi saya juga sempat mau bertanya seperti itu, Bu. Jadi gimana nih kelompok 5? Ya bonus aja mungkin kali ya, Pak Cengli. Enggak, jangan bonus, harus adil dan merata. Oh berarti di ini lagi nanti yang kelompok sisanya mungkin saya masukin ke kelompok yang 1, 2, 3, 4. Begitu saja. Itu. Iya. Jadi kita sepakat ya, minggu depan kita akan mendiskusikan ini. Ya, Minggu depannya lagi ini 2, 3. Minggu depannya ini, minggu depannya ini 2. Ya, begitu ya. Tapi pas kalau gitu 5. Enggak, 4 kan? 4 pertemuan. Kan sisanya 4 pertemuan lagi. Oh, iya. Ya. Ini Kelompoknya 4 lagi. Apa? Kelompok 3 ini. Salah. Kelompok 2. Ya. 4, 5. Kelompok ini, kelompok 3 ini sampai sini nih. Kelompok 3 ini. Jadi menyelesaikan permasalahan dalam pemahaman membaca menggunakan rumusan formulasi jenjang pemahaman membaca pakai taksonomi. Yang untuk kelompok ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu jadi mempresentasikannya berdasarkan studi kasus ya, kasus-kasus. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita menggunakan taksonomi Barrett. Rumusan formulasinya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemahaman bacaan. Ayo duduk. Nah, Duduk. Caranya kita menemukan masalah itu nanti kan di formulasi jenjang pemahaman membaca ini kita membuat asesmen. Ini tuh teorinya ya. Ini tuh prakteknya mereview atau membuat asesmen terkait dengan jenjang pemahaman bacaan. Dikaitkan dengan masalah yang kita temukan atau kalau nggak ditemukan sama kita lihat bagaimana masalah-masalah ini bisa yang lain masuk cepetan. Mau masuk apa enggak? Gitu. Kira-kira bisa dipahami Bapak dan Ibu? Tadi Pak Teguh saya bisukan, sekarang Pak Teguh buka aja lagi, saya minta bunyikan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang bisa ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Tadi yang kelompok 3 itu maksudnya membuat studi kasus gitu ya, berarti. Ini kelompok 2 tidak ada masalahnya, kelompok 2. Ya, sekarang ini kelompok 3. Kita lihat apakah ada permasalahan dalam pemahaman membaca di tingkat sekolah dasar atau di tingkat pendidikan dasar. Ketika kita punya nih masalahnya, apakah dia bisa diselesaikan dengan taksonomi Barrett ini? Sebelumnya ke sini, kita mereview atau membuat asesmen terkait dengan jenjang pemahaman bacaan. Sampai kenapa dia punya masalah di sini. Ya, baik. Kira-kira nyambung nggak Bapak dan Ibu? Itu ada 4 kelompok lagi Bu yang belum kan? Kelompok 2 sampai kelompok 5. Iya. Tapi tadi sama Ibu dipetakannya itu hanya 3. Nah, yang terakhir, ini kan yang kedua ya, ini kedua, ini ketiga. Harus 4 kan ya? Iya, 4. Ketiga. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 3 kan 4 kelompok. 4 kelompok lagi kan Bu, semua 5 kelompok. Semua 5 kelompok. Hari ini sudah 1, sisanya 4 ya. Enggak, kalau 5 kelompok, yang kelompok 5 nanti nggak kebagian Bu Kulsum. Nggak kebagian, iya betul. Iya, maksudnya nanti kelompok 5 saya bagi ke kelompok-kelompok yang lain disebar. Seperti itu. Pak Teguh, ini ya. Iya. Ini kelompok 2. Iya. Ini kelompok
3. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Ini kelompok yang kelompok 3 tuh supaya dia nyambung ya. Baik. Bagaimana mereview dan membuat asesmen terkait jenjang pemahaman Ayo, bacaan. ya, duduk terkait dulu. dengan masalah yang ditemukan gitu. menganalisis masalahnya menggunakan formulasi jenjang pemahaman membaca. Nah, ini kelompok terakhir, kelompok 4. Strategi Siap. dan metode. Ya. Siap. Begitu ya Pak Teguh ya, Bu Siti. Bagaimana? Iya, Bu. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Ayo, Don. Pukul 8, tidak seperti hari ini, mohon maaf. Nanti insya Allah saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak dan Ibu, apalagi kalau ada cerita bagaimana pengalamannya di sekolah. Karena itu bisa jadi ide kita untuk membuat penelitian. Dan mungkin Bapak dan Ibu bisa mengambil masalah-masalah tentang membaca di sekolah menjadi penelitian Bapak dan Ibu dengan metode penelitian yang disesuaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan selama proses perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen ya di presensi. LMF. Di LMS sudah bisa. Iya. Sudah bisa. Kalau ada masalah silakan menghubungi Ibu Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Bentar, Bu. Lagi ditanya, iya. Lagi. Nanti dihitung. Ini juga pembunuhnya. Ya, Bu. Nanti. Siap. Oke. Ya, baik anak-anakku semuanya. Sekarang kalian buka buku tulisnya. Kita akan nulis tentang simpul. Buku seninya di ini.
Hah? Enggak, tindak lanjut nanti tidak sama Bapak. Di belakang kotak pensil Aska, ya Aska dulu apa Aira dulu? Aira dulu maju. Yang lain diteruskan dulu menggambarnya, nanti kita nulis sebentar ya. Iya, apalah. Iya, nanti diterusin satu ke depan. Ayo. Iya. Ya.